Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jamalah hati kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan kepada orang lain merupakan suatu taburan yang akan kita tuai suatu hari nanti. Jika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik pula. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dalam ayat ini ada perkataan, jika tidak menjadi lemah, yang artinya jika kita tidak menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara, untuk berbuat kebaikan. Sebab masanya pasti akan tiba di mana kita akan menuai. Berbuat baik kalau lahir dari sikap hati yang sungguh mengasihi, tidak akan mudah membuat kita menyerah. Kecuali kalau perbuatan baik itu kita lakukan dengan terpaksa, kita akan mudah menyerah apalagi bila tidak ada hasil yang nampak dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Walaupun tidak ada balasan, mari jangan jemu untuk berbuat baik. Jangan berharap balasan dari manusia, karena yang membalas kita adalah Tuhan. Kalau berharap balasan dari manusia, kita mendapat kebaikan yang terbatas. Tapi kalau berharap balasan dari Tuhan, kita akan mendapat kebaikan yang berlimpah. Kadangkala, saudara, kebaikan kita mendapatkan balasan hal yang buruk. Tapi jangan kita kecewa dan berhenti berbuat baik. Sebab balasan yang baik pasti akan kita terima dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak mengharapkan balas jasa atas kebaikan kita. Tentu bukan itu motivasi kita dalam berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan terlebih dulu. Namun bagaimanapun juga, selalu ada ganjaran atas setiap perbuatan baik. Dan ganjaran itu akan kita terima, baik di bumi ini dan juga di dalam sorga. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kepada siapa saja kita harus berbuat baik? Kepada semua orang, saudara. Tapi tentu kita juga harus memakai hikmat dari Tuhan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dan menjadi korban. Konteks berbuat baik dalam ayat ini adalah kepada semua orang, meskipun diingatkan juga untuk mengutamakan saudara-saudara yang seiman. Tapi intinya adalah kebaikan kita haruslah dilakukan tanpa membeda-bedakan orang. Semua orang sama adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Karena itu mari kita mengasihi juga semua orang tanpa ada sikap membeda-bedakan dan tanpa ada kebencian terhadap suatu ras, suku, atau agama tertentu. Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa sesama kita, dengan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini berbicara tentang orang yang berbeda latar belakang suku, bahasa, budaya, dan agama. Kasih Kristus harus kita nyatakan kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan kita akan menuai pada waktunya jika kita tidak menjadi lemah. Atau dengan kata lain, asalkan kita tidak menyerah. Seringkali godaan untuk menyerah itu ada. Iblis ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa, dan iblis ingin agar kita berhenti berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 6 ayat 4 dikatakan bahwa Bapa di sorga akan membalas perbuatan baik kita. Dan Lukas 14 ayat 14 mengatakan bahwa kebaikan kita
akan dibalas Tuhan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah baik kepada semua orang, dan jangan menyerah meskipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Balasan dari kebaikan yang kita lakukan akan kita terima dari Tuhan dengan berkat yang berlimpah, baik di bumi ini maupun di surga nanti. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kehidupan kami dikuasai oleh kasih kepada-Mu dan kepada sesama kami manusia. Sikap hidup kami diwarnai dengan kasih, dan wujud dari kasih itu kami berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, dimulai dari orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman dan sahabat, serta semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah segala aktivitas kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu, dan kasih-Mu terwujud dalam sikap hidup kami, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sampai hari ini kami ada, semua itu karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.